Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Disnawati dengan NPM 2317051003 dari kelas B. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kuis AI, yaitu studi kasus sistem pakar diagnosa penyakit tanaman padi dengan metode forward chaining. Oke, untuk yang pertama, pendahuluan. Sistem pakar ini dirancang untuk membantu mendiagnosis beberapa penyakit umum pada tanaman padi berdasarkan gejala yang diamati. Sistem menggunakan metode forward chaining, dimulai dari gejala yang diamati, fakta, dan menggunakan aturan untuk menentukan kemungkinan penyakit. Sistem ini bertujuan untuk memberikan panduan awal identifikasi sebelum berkonsultasi dengan ahli pertanian. Ingat, sistem ini hanya untuk ilustrasi dan bukan pengganti diagnosa profesional. Selanjutnya ada basis pengetahuan. Yang pertama, fakta awal, gejala yang diamati. Yang pertama, warna daun ada hijau normal, kuning, coklat, bercak coklat. Yang kedua, tekstur daun normal, layu, kering. Yang ketiga, bunga atau bulir normal, gagal, berbunga, hampa. Yang keempat, batang normal, busuk, patah. Yang terakhir, akar normal, busuk. Selanjutnya ada aturan if then. Untuk aturan pertama, jika warna daun kuning dan tekstur daun layu, maka kemungkinan penyakit sama dengan penyakit tungro. Artinya jika daun berwarna kuning dan layu, maka kemungkinan tanaman tersebut terserang penyakit tungro. Yang kedua, aturan kedua, jika warna daun bercak coklat dan tekstur daun kering, maka kemungkinan penyakit hawar daun bakteri. Artinya, jika daun terdapat bercak coklat dan kering, maka kemungkinan tanaman tersebut terserang penyakit hawar daun bakteri. Untuk aturan ketiga, jika daun atau bulir gagal berbunga dan batang busuk, maka kemungkinan penyakit busuk batang. Artinya, jika tanaman gagal berbunga dan batangnya busuk, maka kemungkinan tanaman tersebut terserang penyakit busuk batang. Aturan keempat, jika warna daun coklat dan tekstur daun kering, dan bunga atau bulir hampa, maka kemungkinan penyakit belas. Artinya, jika daun berwarna coklat dan kering serta bunga atau bulir hampa, maka kemungkinan tanaman tersebut terserang penyakit belas. Untuk aturan 5, jika akar busuk, maka kemungkinan penyakit akar. Artinya, jika akarnya busuk, maka kemungkinan tanaman tersebut terserang penyakit akar. Untuk aturan yang terakhir, yaitu aturan ke-6, jika warna daun kuning dan bunga atau bulir hampa, maka kemungkinan penyakit kekurangan nutrisi atau nitrogen. Artinya, jika daun berwarna kuning dan bunga atau bulir hampa, maka kemungkinan tanaman tersebut mengalami kekurangan nutrisi, khususnya nitrogen.
Untuk selanjutnya, proses invensi, langkah demi langkah. Proses invensi forward chaining, langkah demi langkah. Contoh kasus, warna daun kuning, tekstur daun layu, bunga atau bulir normal, batang normal, akar normal. Untuk langkah pertama itu inisialisasi. Sistem menerima input gejala dari pengguna. Untuk langkah kedua, pencocokan aturan. Sistem memeriksa setiap aturan if-then untuk melihat apakah fakta-fakta yang diberikan contoh dengan kondisi dalam bagian if dari aturan. Untuk langkah ketiga, eksekusi aturan. Sistem mengevaluasi setiap aturan berdasarkan input gejala. Aturan 1, benar, warna daun kuning dan tekstur daun layu, kemungkinan penyakit tungro. Ini berarti sistem menemukan bahwa kondisi pada aturan 1, warna daun kuning dan tekstur daun layu sesuai dengan input gejala pengguna. Oleh karena itu, kesimpulan dari aturan 1, kemungkinan penyakit tungro diterima. Untuk aturan yang kedua itu salah. Kondisi pada aturan 2 tidak sesuai dengan gejala yang diinput pengguna. Untuk aturan ketiga itu salah. Kondisi pada aturan 3 tidak sesuai dengan gejala yang diinput pengguna. Aturan 4 salah. Kondisi pada aturan 4 tidak sesuai dengan gejala yang diinput pengguna. Untuk aturan kelima salah. Kondisi pada aturan 5 tidak sesuai dengan gejala yang diinput pengguna. Untuk aturan ke-6 salah meskipun kuning bulir normal. Meskipun warna daun kuning memenuhi syarat kondisi dari aturan 6, kondisi lainnya bunga atau bulir hampa tidak terpenuhi sehingga aturan 6 dinyatakan salah. Untuk langkah keempat, output. Berdasarkan hasil evaluasi aturan, sistem memberikan output berupa kemungkinan diagnosis karena hanya aturan 1 yang terpenuhi. Sistem menyimpulkan kemungkinan penyakitnya adalah penyakit tungro. Namun, sistem juga menekankan pentingnya konsultasi dengan ahli pertanian untuk konfirmasi dan penanganan lebih lanjut. Ini karena sistem hanya memberikan kemungkinan, bukan diagnosis pasti. Untuk langkah kelima, saran tambahan, sistem dapat memberikan informasi tambahan seperti langkah-langkah pencegahan penyakit yang terdiagnosis. Dalam kasus ini penyakit tungro. Contohnya pengguna benih, tanah penyakit, dan pengendalian vektor penyakit. Untuk kelebihan sistem ini membantu identifikasi awal penyakit hampa perlu kehadiran ahli. Dapat digunakan oleh petani secara mandiri, bisa dikembangkan dan diperluas dengan mudah. Untuk kelemahan sistem ini butuh data gejala lengkap dan akurat, tidak bisa menangani ketidakpastian dan kualitas tergantung aturan pakar. Nah, untuk kesimpulannya, studi kasus ini menunjukkan bagaimana forward chaining dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit tanaman padi. Sistem ini sederhana dan dapat
ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak aturan, mempertimbangkan interaksi antara gejala, dan mengintegrasikan data lingkungan, cuaca, kelembapan. Untuk meningkatkan akurasi, konsultasi dengan ahli pertanian tetap disarankan untuk diagnosis dan penanganan penyakit yang akurat dan efektif. Untuk penutup, sistem pakar berbasis forward chaining ini dapat menjadi solusi awal yang praktis bagi petani dalam menghadapi serangan penyakit tanaman padi. Meskipun sederhana, sistem seperti ini dapat meningkatkan respons petani terhadap gangguan tanaman, mengurangi kerugian panen, dan mempercepat pengambilan keputusan. Namun, untuk diagnosis akhir dan tindakan penanganan, konsultasi langsung dengan ahli pertanian tetap sangat dianjurkan. Sekian presentasi yang penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.